Dalam sepak bola, peran seorang pelatih tentu saja sangat vital. Bahkan ibarat sebuah bangunan, pelatih ini akan memerankan sebagai seorang arsitek dengan pemikiran dan perhitungan yang matang. Yap, setiap pelatih pasti punya pemikirannya sendiri, di mana mereka dituntut untuk meramu dengan matang apa yang harus diaplikasikan si pemain di lapangan. Selain itu, seorang pelatih juga harus bisa mengambil sebuah langkah berani dalam menciptakan sesuatu yang bagus bagi sebuah tim. Dan tanpa sadar, apa yang ia lakukan akan berpengaruh pada perkembangan sepak bola itu sendiri. Untuk itu, kami akan hadirkan daftar 10 pelatih yang sukses merevitalisasi sepak bola. Yang pertama dan jelas paling utama adalah sosok Johan Cruyff. Yap, bagi pecinta sepak bola sejati, pasti ingat soal pepatah Cruyff yang mengatakan kalau sepak bola itu sederhana. Namun, memainkan sepak bola dengan sederhana itu sangatlah sulit. Tentu menurut Cruyff, sepak bola tak seharusnya gitu-gitu aja. Di era 60-an, sepak bola emang mainnya gitu-gitu aja dan di mata Cruyff itu sangat membosankan. Umpan lambung, bertahan dengan libero, maupun mengandalkan skill pemain. Posisi pemain di lapangan juga hanya terpaku dalam satu area saja. Hal itulah yang kemudian didobrak oleh pria asal Amsterdam itu. Dimulai di Piala Dunia 1974. Di ajang tersebut, Cruyff di sesi latihan menyuruh rekan-rekannya untuk bermain menguasai bola, tak terpaku di satu posisi, dan terus menekan lawan dengan cara menyerang total. Dengan cara mainnya yang tak biasa di masa itu, timnas Belanda saat itu benar-benar jadi buah bibir dunia, dengan istilah total football yang masih menjadi suatu hal yang sangat berarti dalam perkembangan dunia sepak bola modern hingga saat ini. Bisa dibilang ia adalah otak di balik lahirnya La Grande Inter, generasi hebat Inter Milan yang berhasil menguasai sepak bola Italia dan Eropa pada era 1960-an. Tak hanya membuat Inter menjadi tim yang disegani di Eropa, Helenio Herrera juga dikenal sebagai pelatih yang revolusioner, di mana pria kelahiran Argentina itu dianggap sebagai bapak Catenaccio, sebuah taktik pertahanan gerandal khas Italia. Meski awalnya filosofi itu lahir dari seorang pelatih kelahiran Austria, Karl Rappan, namun Catenaccio versi Helenio Herrera ini dianggap lebih istimewa dan visioner. Yap, Herrera memodifikasi sistem Vero alias gerandal ala Karl Rappan dengan memasukkan unsur fleksibilitas pemain untuk melakukan serangan balik cepat dalam formasi 5-3-2. Nah, bentuk fleksibilitas yang diusung oleh Herrera terlihat pada sosok Giacinto Facchetti yang menjelma menjadi pemain tajam meski posisinya adalah fullback kiri. Ketika Inter Milan menjuarai Serie A musim 1965-1966 di bawah asuhan Helenio Herrera, Facchetti mampu mencetak 10 gol dari 32 penampilan. Meski memiliki Facchetti yang merupakan bek sayap tajam, Herrera tak melupakan faktor paling penting dalam sistem Catenaccio, yaitu sweeper atau libero yang ditempati oleh kapten Inter saat itu, Armando Picci. Ya, Catenaccio versi Helenio Herrera menggunakan 4 pemain bertahan yang akan menjaga penyerang lawan secara ketat dengan menerapkan man marking. Sementara itu, libero bertugas untuk membersihkan bola yang mengarah ke area pertahanan. Catenaccio yang dalam bahasa Italia juga berarti kunci gerandal pun semakin identik dengan sepak bola Italia. Meski bukan orang pertama yang menerapkannya, nama Helenio Herrera akan selalu muncul pertama ketika membahas Catenaccio. Nah, jika Helenio Herrera dianggap sebagai biang kerok seni bertahan gerandal ala negeri Pisa yang dijuluki Catenaccio, maka Arrigo Sacchi akan dianggap sebagai pendobrak Catenaccio. Taktik Sacchi ketika melatih AC Milan dengan mengadopsi pakem 4-4-2 berhasil menghancurkan sistem libero yang sangat identik dengan taktik Catenaccio. Nah, dengan taktik baru Sacchi tersebut, Rossoneri terbukti diantarkannya meraih banyak prestasi. Namun ketika ia gagal membawa gaya itu di timnas Italia pada Piala Dunia 1994, ia pun dikecam oleh sebagian publik sepak bola Italia, di mana Sacchi dianggap seorang pembangkang Catenaccio yang gagal total. Namun bagaimanapun, Sacchi telah membuka mata publik sepak bola negeri Pisa bahwa ada loh taktik lain selain Catenaccio itu.
Permainan timnas Italia di bawah asuhan Roberto Mancini, terutama di Euro 2020, benar-benar seperti bukan Gliazzurri yang banyak orang kenal. Italia ketika itu mampu bermain dengan gaya menyerang dan atraktif. Sama seperti Arrigo Sacchi, Roberto Mancini juga bisa dikatakan sang pendobrak Catenaccio dengan cara penguasaan bola dan menyerang. Berbeda dengan Sacchi yang dihujat habis gara-gara gagal di Piala Dunia 1994, Mancini beneran dianggap pahlawan usai membawa Italia juara Euro 2020. Meski sering dikatain pelatih miskin taktik, namun mantan pelatih AC Milan itu boleh dikatakan sebagai bapaknya Catenaccio versi modern, yang dikenal dengan istilah reaktif footballnya. Artinya, ia tidak semata-mata mendobrak Catenaccio, namun memoles dengan beberapa sentuhan baru seperti diantaranya menggunakan formasi pohon Natal 4-3-2-1 maupun segitiga berlian 4-3-1-2 yang kini kembali ia terapkan di Real Madrid. Yap, salah satu dari poin utama dari pola ini tentu saja pemanfaatan playmaker yang kreatif di format tersebut. Juga di hasanah baru bagi perkembangan sepak bola dunia. Dan kini peran itu dimainkan dengan sangat baik oleh Jude Bellingham. Kick and rush adalah gaya sepak bola klasik khas Inggris yang dilakukan dengan cara direct pass, duel fisik, tendangan jarak jauh, crossing, dan kecepatan kedua sayap menjadi elemen dasar dari gaya sepak bola kick and rush. Nah, sejak MU kedatangan Alex Ferguson pada tahun 80-an, pelan-pelan gaya main MU ini cenderung jadi berbeda, di mana pelatih asal Skotlandia tersebut mampu membuat MU bermain dengan gaya proaktif dan adaptif. Tak jarang juga, Fergie mengadopsi gaya menyerang ala total football dalam cara bermainnya. Pakem formasi ala kick and rush 4-4-2 juga sering dirombak Fergie saat menukangi MU dengan varian-varian barunya seperti 4-4-1-1 atau 4-1-4-1. Maka tak heran, MU jaya di bawah Fergie dengan gaya main yang keluar dari pakem kick and rush itu. Publik MU pun makin jatuh hati padanya. Ya, Fergie adalah salah satu pelatih di Liga Inggris yang masa jabatannya terbilang lama, yakni 26 tahun. Maka dari itu, fenomena munculnya pelatih seperti Fergie tergolong keunikan tersendiri yang telah mewarnai dunia sepak bola saat ini. Terinspirasi dari sang guru, Johan Cruyff, Pep sukses mendoktrin tiap klub yang dilatihnya dengan filosofi yang dikenal dengan tiki-taka. Tentu saja, bagaimanapun tiki-taka tersebut adalah bentuk penyempurnaan dari total football. Dengan gaya tersebut, dunia menjadi terkagum-kagum. Permainan yang indah untuk dilihat dari kaki ke kaki, mampu membius jutaan pasang mata pecinta sepak bola di dunia. Ya, Pep Guardiola adalah fenomena bagi dunia sepak bola. Bahkan skema 3-2-4-1 yang menghantarkan si tim meraih treble, kini banyak dipelajari oleh banyak pelatih di dunia. Jose Mourinho sering dianggap sebagai tokoh antagonis dalam sepak bola. Ya, semua tahu kalau Mou ini sangat dikenal sebagai pelatih yang sangat pragmatis dan cenderung negatif. Selain itu, Mourinho juga dicap sebagai antitesa Guardiola. Mourinho tampil bak aktor antagonis yang bengis demi menghancurkan dominasi sepak bola indah Guardiola. Ia akan menghalalkan segala cara untuk menang. Taktik bertahannya yang dikenal parkir bus bahkan lebih kejam dari yang diajarkan Catenaccio. Intinya, prinsip pelatih Portugal itu selalu berpatokan pada hasil akhir. Dengan cara licik pun, ia akan jabani demi sebuah kemenangan. Kalau perlu, anak asuhnya di lapangan dijadikan sebagai preman selama 90 menit untuk menggebuk lawan yang coba bermain indah. Meski begitu, secara prestasi harus diakui kalau ia sangat sukses dan terkait semua kontroversi yang pernah ia lakukan, pada akhirnya telah mewarnai perkembangan dunia sepak bola selama ini.
Sebenarnya ide total football dari Cruyff itu banyak variannya. Tak hanya Pep Guardiola saja yang mengadopsi. Misal, dengan lahirnya sepak bola gaya gegenpressing ala Ralf Rangnick, di mana gaya itu sangat mengedepankan gaya merebut bola secepat mungkin dan mengalirkannya untuk menyerang selama 90 menit. Artinya, gaya ini lahir tak jauh dari ajaran dasar total football. Nah, salah satu murid Rangnick yang terkenal adalah tentu saja Jurgen Klopp, di mana Klopp mampu menjelma sebagai pelatih yang sukses membawa gaya gegenpressing di Liga Inggris untuk pertama kalinya. Sepanjang pengabdiannya di Liverpool yang diiringi dengan sederet prestasi yang mampu ia raih berasal dari gayanya tersebut. Banyak yang menganggap bahwa gegenpressing ini adalah versi heavy metalnya dari Tiki Taka. Namun apapun itu, Jurgen Klopp ini telah mewarnai hasanah sepak bola dunia dengan gaya mainnya sendiri yang sangat menghibur. Pelatih asal Korea Selatan ini benar-benar melakukan hal yang nekat untuk bisa merevitalisasi sepak bola Indonesia, di mana yang paling ekstrim adalah potong satu generasi. Di Piala Asia kemarin, Indonesia adalah tim termuda dengan rataan usia 22,5 tahun. Nah, menurut Michael Owen, mantan pemain timnas Inggris yang juga pernah berkunjung ke Indonesia, Coach Shin pada akhirnya secara tak langsung akan merubah tatanan sepak bola di Asia. Sebab bagaimanapun, pemain muda adalah pondasi yang penting untuk membangun sebuah tim. Dan Owen menegaskan, jika negara-negara di Asia harus bisa meniru apa yang dilakukan Indonesia untuk lebih banyak memberi pemain muda kesempatan, terutama di turnamen besar. Karena jika itu dilakukan, maka ia yakin kalau sepak bola Asia akan bisa bersaing dengan Eropa. Saya rasa saat ini merupakan masa yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Satu-satunya cara untuk membentuk timnas yang baik adalah dengan banyak memberi kesempatan pada pemain berusia muda, karena dia akan berkembang secara natural. Inilah caranya kami mengembangkan, karena sudah ada strukturnya. Karena dengan begitu akan lebih mudah memproduksi pemain. Bukan soal umur saja, tapi juga harus dilihat potensinya. Itu akan bagus, tapi juga tidak boleh asal pilih dan Anda harus yakin dengan segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dengan begitu, Anda bisa membentuk timnas Indonesia yang baik dan saya yakin Indonesia sudah menjadi contoh yang baik bagi negara Asia lainnya. Ucap Owen dilansir e-paper. Yap, seperti yang telah disampaikan di awal, kalau seringkali pelatih sepak bola diibaratkan bak seorang arsitek yang terus berkutat pada perencanaan pembangunan sesuatu bentuk, yang mana itu butuh pemikiran dan perhitungan yang matang. Dan biasanya, sentuhan si arsitek tersebut akan menjadi ciri khas dalam karya yang dihasilkan. Untuk itu, mulai dari Johan Cruyff sampai kepada Shin Tae-yong, semuanya punya peran penting sebagai pelopor perubahan di dunia sepak bola.